Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Altaf. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Kalimantan, kisah legenda Batu Menangis. Sebelumnya teman-teman silakan yang belum subscribe silakan di subscribe dan like-nya. Tanpa berlama-lama saya akan mengisahkan legenda Batu Menangis dari Kalimantan. Dikisahkan di atas sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah ibu bersama anak. Anak itu anak perempuan. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi, jadi ibu harus berusaha sendiri karena menghidupi anak perempuan kesayangan, Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras, mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, menyaingi semak, memanen dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut, ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia. Tak seperti dirinya, maka Darmi pun dimanja. Penuh kasih sayang, Darmi tumbuh menjadi gadis cantik, kulit kuning langsat, tubuh semampai, paras memesona, dan rambut hitam legam panjang terurai. Darmi juga selalu mengenakan pakaian indah dan aksesoris mentereng. Berbeda dari ibu yang sudah lama tak membeli barang untuk dirinya. Ia sudah tua pikirnya, tak memerlukan lagi semua itu. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesoris, alat berhias. Lama-kelamaan, hanya benda-benda itu saja yang ada di benak Darmi. Senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya cantik, tapi hanya itu pula yang Darmi lakukan. Dia mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja ke kebun. Suatu hari, sisir sematawayang Darmi patah membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir baru harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Darmi tak percaya selera ibu. Lagian, jika ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesoris cantik dan mungkin mendapatkannya juga. Akhirnya Darmi memutuskan ikut ibu yang memasok sayur ke pasar turun bukit. Darmi yang takut kulitnya terkena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung, sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayuran dan dengan tubuh rentaknya. Satu dua orang melewati mereka sambil memberi pandangan sinis. Di benak Darmi itu karena orang merendahkannya. Perihal ibu dengan memiliki penampilan bak pengemis, kurus, dan lusuh. Darmi mengambil langkah cepat meninggalkan ibu di belakang sehingga orang tak tahu bahwa wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Tak disangka Darmi bertemu kawan di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya, siapa anak muda yang berbicara pada Darmi? Berharap dikenalkan, tapi Darmi
malah memperkenalkan ibu sebagai pembantunya. Hati ibunya pun terasa hancur mendengar kata anaknya. Ia menahan nangis dan tak mampu berkata-kata. Tak tahu ibunya dia menerima dibilang pembantu. Darmi mengulangi kata-kata tiap ada orang menyapa. Kecantikan Darmi membuat banyak disapa pemuda di pasar. Saat ada yang mau mengantarkannya pulang, bagaimanapun ibu khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaga Darmi terlihat asik sekali ngobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau mengantar pulang. Makin lama pemuda-pemuda makin mendekat ke putri ibu, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan memanggilnya. Sontak para pemuda ikut menengok, lalu bertanya pada Darmi, memastikan apa yang memanggil itu adalah ibunya. Kali ini Darmi tertawa mengatakan, bagaimana mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibunya. Darmi bilang ia berusaha dari keluarga berada, ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Darmi menambahkan wanita itu adalah pekerja rendah di kediamannya. Maka para pemuda itu ikut tertawa menyadari kekonyolan pertanyaan tadi. Sudah cukup, ibu tak kuat lagi. Ia melepaskan gerobak yang dipegangnya, lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hatinya, ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangisnya yang selama ini tertahan, seraya meminta pertolongan Tuhan, minta mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si anak durhaka. Langit berubah gelap, angin berhembus kencang. Ternyata Tuhan mendengarkan doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibunya. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah hingga ia bersimpuh menangis sekencang-kencangnya. Kakinya berubah menjadi batu. Lanjut ke pinggul, Darmi semakin ketakutan. Ia memanggil ibu, meminta maaf, dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ibunya hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya hanya bisa menangis bersama, hingga akhirnya Darmi berubah menjadi batu. Anehnya, di dalam batu, Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh pemuda, batu itu dipindahkan ke sisi tebing menghadap ke langit agar Darmi tak kesapian. Penduduk desa sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Ya baik teman-teman, itu kisah dari Kalimantan. Sebuah kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan ibunya tidak terima dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya terjadilah hal-hal yang di luar nalar. Untuk teman-teman kita ambil pelajarannya. Ya baik teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.